Hai teman-teman, kembali lagi di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Salwa Tabi. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu bernama saya Liza Astuti. Di sini kali ini kita punya topik yang menarik nih buat dibahas, yaitu tentang bagaimana memahami Pancasila sebagai panduan mahasiswa untuk berperan aktif dalam masyarakat. Benar banget, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sering kali kita dengar sejak sekolah. Apakah kita benar-benar paham gimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai mahasiswa nih? Nah, itu dia, banyak yang mungkin masih bingung gimana caranya Pancasila bisa menjadi panduan kita sebagai mahasiswa, para mahasiswa, untuk berkontribusi dalam masyarakat. Mungkin kita mulai dengan ngebahas apa sih esensi dari setiap sila dan dalam Pancasila, dan gimana penerapannya dalam konteks mahasiswa. Setuju. Oke, mari kita mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai mahasiswa, gimana menurut kamu cara menghayati dan menerapkan sila ini di dalam kehidupan di kampus? Menurut aku ya, yang paling penting dalam menjaga toleransi beragama dan saling menghargai keyakinan orang lain. Kampus adalah tempat yang beragam, dengan mahasiswa dengan berbagai latar belakang agama, budaya. Kita bisa menunjukkan penghayatan terhadap sila ini dengan tidak hanya beribadah sesuai dengan agama, tapi kita juga memastikan lingkungan kita adalah lingkungan yang nyaman untuk semua orang yang menjalankan keyakinannya masing-masing. Gitu sih. Nah, benar banget. Selain itu, keterbukaan pikiran dan menghormati pandangan spiritual yang berbeda juga merupakan bentuk aplikasi dari sila pertama. Kampus harus jadi tempat diskusi yang sehat dan bebas dari diskriminasi berdasarkan agama. Benar. Sekarang kita lanjut ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana sih menurut kamu mahasiswa bisa mengamalkan sila kedua ini? Menurut aku ya, mahasiswa harus peka terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar. Banyak tantangan kemanusiaan seperti ketimpangan sosial, kekerasan, dan diskriminasi yang masih banyak terjadi di Indonesia nih. Tugas kita adalah ikut berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial, misalnya terlibat dalam organisasi sosial, membantu teman-teman yang kurang mampu, atau bahkan mendukung gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Setuju, kita juga bisa mulai dari hal-hal kecil seperti bersikap adil dalam pertemanan, tidak saling membeda-bedakan, atau aktif dalam kegiatan volunteer yang membantu masyarakat. Sebagai mahasiswa penting untuk terus membangun empati dan peduli terhadap sesama. Oke, lanjut ya ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini juga krusial ya di tengah masyarakat yang semakin menjemuk di kampus. Kita bisa mempraktikkan persatuan dengan cara menjaga kerukunan dan tidak memperkeruh keadaan di kampus. Betul, persatuan bukan berarti kita harus seragam, tetapi justru menghargai perbedaan itu dan tetap bersatu di bawah satu tujuan bersama. Kita bisa berkolaborasi dengan berbagai elemen mahasiswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya dalam acara kampus atau kegiatan sosial nih, kebinekaan itu kekuatan bukan penghalang. Nah, tepat sekali. Lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gimana nih kita bisa menerapkan di kehidupan di kampus? Kalau menurut aku ya, salah satunya itu dengan terlibat aktif dalam organisasi kayak seperti BEM, di mana kita bisa berlatih musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Terus di situ kita juga bisa belajar mendengarkan pendapat orang lain, tidak egois, terus mencari solusi yang terbaik dalam kepentingan bersama. Mahasiswa itu harus punya jiwa berdemokrasi dan saling bersikap negosiasi. Nah, setuju banget. Budaya musyawarah ini penting terutama di era sekarang yang sering diwarnai oleh polarisasi pendapat. Sebagai mahasiswa, kita perlu mempraktikkan diskusi yang sehat dan terbuka, bukan debat kusir yang saling menjatuhkan di kampus. Benar. Yang terakhir nih, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut kamu apa sih relevansi untuk kita sebagai mahasiswa? Nah, menurut aku sila kelima ini mengajarkan kita untuk peka terhadap ketidakadilan di masyarakat dan ikut memperjuangkan kesetaraan
baik di kampus maupun di luar kampus. Sebagai mahasiswa kita bisa menginisiasi atau mendukung program-program yang mendorong inklusi dan akses yang lebih adil untuk semua, seperti pendidikan bagi yang kurang mampu atau mendukung kebijakan kampus yang pro mahasiswa. Nah, ya sih. Ya, ini juga bisa diaplikasikan di dalam dunia kerja nggak sih? Kayak sebagai mahasiswa kita harus peka terhadap keadilan di tempat kerja, di lingkungan sosial yang lebih luas, serta berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. Nah, jadi kesimpulan dari Pancasila itu bukan sekadar simbol atau hafalan, tapi merupakan pedoman hidup yang sangat penting untuk relevan untuk kita sebagai mahasiswa dalam berperan di masyarakat. Setiap sila memiliki nilai yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Yuk kita semua mulai dari hal-hal kecil untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kalau kamu punya pengalaman atau ide menarik tentang gimana caranya mengamalkan Pancasila, jangan ragu buat share ke kita ya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.